Legenda mengatakan Kaisar Langit Wuji menciptakan semesta, mentransformasi segala makhluk jadi ilahi, menciptakan 9 surga dan 10 bumi. Kini 9 surga dan 10 bumi akan hancur. Sang Kaisar menyendiri mengarungi waktu, bahkan menarik kami ke dunia atas. Wah, aura ini sangat kuat. Bahkan aku merasa tertekan. Sial. Hukum langit akan ditekan. Kylan. Aku Xiaoyaozi dari Gunung Qiyun. Hormat pada Yang Mulia Qilin. Kedatanganmu tepat waktu. Tuanku kehilangan sebagian jiwa. Sedang aku ditekan hukum langit, tak bisa bertindak. Kehadiranmu di sini adalah takdir. Mulai sekarang, jadilah pelindung tuanku. Tuan. Ichong. Apa? Kau tak dengar perkataanku? Tidak. Kultivasiku masih lemah. Benar-benar tak tahu. Tuanku adalah jelmaan orang suci. Cukup memancing setiap hari. Untuk memulihkan jiwanya. Jangan berbuat yang tak perlu. Aku akan ingat perintah suci Yang Mulia Qilin. Astaga. Hiki yang ini sebenarnya siapa? Bahkan, Qilin legendaris mau mengaku tuan. Kau sudah sadar. Tunggu. Laofi, kenapa kau di sini? Aku dengar masalahmu. Keluarga Zhao semena-mena merebut kekasihmu, sangat keterlaluan. Tulangmu istimewa, bakat bela diri langka. Aku punya kitab rahasia. Kita berjodoh. Kujual 10 yuan padamu. Kitab. Genshenta. Nui. Apa yang kau lakukan? Ini jurus Qian Kun dan Nuoyi. Lausia, aku tahu kau bukan orang biasa. Setelah ku selamatkan Mengyap, akan kubalas kebaikanmu. Masalah kecil. Gampang. Cara melatihnya gimana? Memancing. Memancing bikin kuat? Menurut perhitungan, keruntuhan 9 surga, Tuan cukup memancing 7 hari, jiwa akan pulih sempurna, memulihkan hukum semesta. Kak Silan terlalu kasar. Adik sampai sakit nih. Lihat, kail nasib muncul lagi. Captain Detong. 3 tahun ini, Kapten. Setiap hari gagal memancing. Pulang ke rumah, istri nggak marah kamu? Kalian pasti nggak ngerti. Kapten kelihatan gagal, padahal sedang memancing di seluruh jagat, membelakangi umat manusia, menguasai abadi. Kapan aku bisa dapat ikan besar? Ini kail keberuntungan agung. Benar kail keberuntungan agung. Kesempatan naik ke langit legendaris. Akhirnya datang. 9 langit dan 10 bumi akan hancur. Sebagai ratu manusia, aku harus mencari satu harapan bagi umat manusia. Kak Silan buru-buru pergi kenapa? Temani adik sebentar, dong. Giliranku naik ke langit akhirnya tiba. Sekali dapat pencerahan, terbang siang hari, menjadi leluhur dan dewa. Semua tercapai hari ini. Henry Shenjun. Dapat. Aku dapat ikan. Beneran ada ikan. Cepat ambil jaring. Kapten dapat angkapan besar nih. Paling tidak ikan 20 pot. Mulai sekarang, siapa berani bilang aku gagal? Ikan 20 pon. Malah. Yang keangkat anjing. Anjing. Kapten Emil, selain ikan nggak bisa, semua bisa didapat. Siapa yang buang anjing ke danau? Cahaya terkonsentrasi, jalan suci tak berbentuk, hanya dengan satu tangan, sudah tekan seluruh kekuatanku. Mungkinkah dia, Kaisar Langit yang legendaris? Udah, pulang aja. Orang ini aura hitam di kening.
Akan ada bencana berdarah. Keluarga Zhao ini ada apa sih? Mas kawinnya banyak banget. Keluarga kita. Semua harapan ada padamu. Sayang, aku pulang. Hikiang. Pada Tengni, tanda tangan surat cerai itu. Cepetan, pergi dari keluarga Li. Meng Yao, ada apa ini? Ini semua salah kamu. Cuma bisa mancing doang. Bu, jangan bilang gitu. Diam kau. Dengar ya. Tuan Zhao sudah melamar ke keluarga Li. Jangan gak tahu diri. Tuan Zhao itu, Muri du Tama Master Bayan, Muri Terakir. Statusnya tinggi sekali. Lihat dia. Cuma bisa mancing sampah, nggak ada gunanya. Buat apa sih? Ini pedang Suan Yuan, lonceng Dong Huang, kapak Pangu. Semua harta kuno ini kok ada di sini? Bu, aku nggak mau. Seumur hidup aku hanya mau Hikia. Tuan Zhao ini sudah memberikan mahar ke keluarga Li. Sudah resmi melamar. Kalau kau buat dia marah, seluruh keluarga kita akan hancur. Panji Laurent Suru Diatanda Tangan. Cepat tanda tangan. Kalian mau apa? Jangan sentuh. Aku tidak akan tanda. Tidak mau tanda ya? Baik. Aku pukul sampai kau tanda. Ikyang, aku tanya sekali lagi. Surat cerai ini, kau tanda atau tidak? Aku tidak tanda. Akan kulihat seberapa keras tulangmu. Ikyang, matilah. Meng Yao. Tangwaku. Langit runtuh, Jalan Suci. Kilin turun ke dunia. Kilin suci turun saat langit runtuh. Mahkota emas di kepala, 7 bintang di kaki. Ini gila. Mundur. Kilin melindungi tuannya. Cepat lari. Cepat. Tuan Muda Zhao, lihat, Hikiang ada di sana. Hikia. Kakak. Bukankah kita sudah sepakat hari ini wajib Tondatongani surasore? Kalau tidak, bukan hanya dia, seluruh keluarga kita binasa. Tapi. Jangan, tapi. Aku tahu, Kosayan si peut m'en signer tout. Tapi pikirkan, kalau tidak cerai. Dengan cara Tuan Muda Zhao. Membunuh orang itu, c'est mudamment bunu. Anjing liar di jalanan. Mo? Pikirkan sendiri. Hikia. Maafkan aku. Tuan Zhao, semuanya sudah siap. Kau bilang orang itu punya penjaga kilin. Benarkah? Sangat benar. Kemarin malam aku melihatnya. Pasti tidak salah. Jika berhasil, akan kuberikan hadiah besar. Terima kasih Tuan Zhao Perji. Hikia. Meng Yao, kenapa kau datang? Kau kenal Lausia? Dia ajarkan ilmu rahasia padaku. Tangwaku. Hikia. Ayo kita. Apa katamu? Apa maksudmu? Kau sengaja tidak paham atau pura-pura bodoh? Kalian. Ikyang. Hari ini kau harus Tondatongani surasore. Kalau tidak, bukan cuma dilempar ke air. Semudah itu. Meng Yao, katakan padaku. Apa mereka mengganggumu? Hikiang, jangan urusi pergilah. Aku takkan pergi. Akan kulihat apa yang bisa mereka lakukan. Ikyang, kau cari mati. Rezeki takkan lari kemana. Tapi jika bukan jatahmu, jangan dipaksa. Akan kubunuh kau. Seperti mematahkan pancing ini. Gampang. Lepaskan nasib seluruh umat manusia. Terkumpul dalam diriku. Saya Helanji. Mati. Kakak, kail nasib abadi tetap ada. Ngapain buru-buru?
Sayang, Kail nasib mulai retak. APA. Mustahil Kail nasib putus. Perang tak henti di seluruh penjuru. Kita semua pendosa. Dunia sudah tinggalkan kita. Suran Rangga Zumpa. Jika bisa masuk dunia immortal, akan kutemukan si perusak jalan suci, kuhancurkan sampai debu. Di dunia ini, tak ada yang tak bisa kudapat. Selama ku mau, pasti jadi milikku. Kalian, keterlaluan. Hikiang, sudahlah, kau tak bisa melawan. Tak bisa lawan put. Hari ini, dewa turun put. Takkan kulepaskan kau dari sisiku. Dikasih baik malah cari masalah. Kau tak apa-apa? Kak, Hikiang, Kimari. Serahkan sekarang. Apa perbuatanmu? P8 APA. Aku takkan tanda tangan. Hikiang. Lepaskan aku. Hikiang, kau bagaimana? Maafkan aku. Ini semua salahku. Tidak. Ini bukan salahmu. Baba Amerika. Baik. Itu Kilin yang kubilang. Ini Kilin. Kau yakin anjing ini Kilin? Aku lihat langsung. Tadi malam, kulihat sendiri. Bava. Kalian mau apa? Kimari, Hikiang. cepat kemari. Boka. Hikiang. Gak bisa jaga wanita sendiri, apalagi anjing. Daza orang tak berguna. Mending mancing aja. Hikiang. Ayo pergi. Meng Yao. Meng Yao. Tunggu aku. Pasti aku jemput pulang. Kapten, kalau menyerah sekarang, semua sia-sia. Lao Xie. Genshen Da Na Duo. Emang manjur? Sepintar ini, Aku sendiri latihan, masa sih aku... Selamat datang Tuan Kilin. Kalian manusia biasa, berani menghina dewa He. Akan kubuat kalian tahu akibatnya. Kacamata. Kilin ini kelihatan bodoh sekali. Kamu yakin tidak salah? Chuan Zhao, mungkin niat kita belum cukup tulus. Coba biarkan Dewa Kilin masuk, lalu persembahkan Akhta Karanonka. Pasti wujud aslinya akan muncul. Ayo. Ginseng abadi. Ikan laut dalam. Air mata air es. Semua ini hadiah dari guruku. Barang berharga. Chuan Zhao, tak ada keberanian, tak dapat Kilin. Makhluk suci, pasti tak bisa dinilai dengan ukuran duniawi. Aku dewa penelan matahari, harus makan sampah ini. Sudahlah, makan seadanya. Lihat Chuan Zhao, Kilin sudah makan. Pasti dia ingin mengakui Tuan sebagai majikan. Chuan Zhao, cepat bersujud. Pasti bisa membuatnya menunjukkan wujud asli. Suju Sekaran. Tolong tunjukkan wujud asli, Dewa Kilin. Li Xiang, inikah yang kamu bilang Kilin Zuki? Chuan Zhao tenang. Aku tak bisa tenang. Aneh sekali, Tuan Muda, ini air kencing anjing. Sial, dia marah. Bunuh si sampah ini.
Untuk apa gue bayar kalian? Anjing pun tak bisa tangkap. Aku dewa penelan matahari. Kalian mau apa? Tuan Zhao, anjing ini bicara. Bicara. Bahkan kalau dia hafal 3 aksara, tetap tak berguna. Dasar tak tahu diri. Aku memaafkanmu. Kamu mentraktirku. Ku beri hadiah air suci. Minum setetes setiap hari. Jamin berkah seumur hidup. Pergi sana. Berani tendang aku, kamu tamat. Nanti saat dewa pulih, buka segelku, ku hancurkan margamu. Masih berani menggonggong? Heaki. Kau tunggu saja, bocah. Demi Mengyao, aku harus kuasai Kinkin Daenyo. Shuang Fingguaner. Tak mungkin. Gagal memancing lagi. Kakak silat, kait nasib surgawi ini kini sudah hilang. Buat apa kita terus berperang? Kalau begini? Silan merasa malu pada umat manusia. Sekarang, hanya bisa menebus dosa dengan mengembalikan kedamaian bagi umat manusia. Kait nasib surgawi. Kembali muncul kait nasib surgawi. Kali ini ada 2. Ada 2 kait nasib surgawi. Jika lewatkan kesempatan itu, tak harus menunggu berapa lama lagi. Kakak silat, naik ke langit itu bagus. Mengapa tak ajak adikmu? Aku juga ikut. Dapat. Luar biasa tenaganya. Kali ini minimal 50 kg. Wang Cai, ambil kenjaringku. Sebentar, tidak tahu siapa yang terpancing kali ini. Beri padaku. Angkat. Astaga. Kenapa 2 cewek? Manusia. Ini bagaimana? Tak disangka, ternyata mereka berdua. Si Renren. Bangsa iblis telah menindas manusia ribuan tahun. Hari ini aku akan naik ke langit. Sinua dan Dam. Akan ku selesaikan. Hukum alam, jalan latihan spirit selalu begini. Salahkan saja kelemahan bangsamu. Lao Xie, cepat ke sini. Aku pancing 2 cewek ini. Nona. Maaf ya. Ini tidak efektif. Aduh, cepat beri napas buatan. Tapi ini, Jangan banyak alasan. Nyawa orang dipertaruhkan. Menyelamatkan nyawa penting. Cepat. Likas, Dacer. Tidak mungkin. Bagaimana? Kekuatanku tembus tingkat tertinggi. Si Renren, hari ini, Silan, akan menghancurkan bangsa iblis. Sayal, Lao Xie, yang ini juga sekarat. Kamu yang lakukan. Waduh, Janggon. Aku pertapa, tidak bisa melanggar sumpah. Ah, sudahlah, tak peduli lagi. Kamu juga berhasil terobos? Hahaha. Kultivasi kita Tak meningkat selama ribuan tahun. kenapa hari ini? Dia? Kau cari mati. Nona, harap pertimbangkan baik-baik. Jangan sakiti orang. Nona, mari bicara baik-baik. Cepat turunkan pedangmu. Berani tidak hormat Kaisar Langit, Suranran. Kau sudah bosan hidup? Kau dewa penelan matahari? Kenapa sekarang kau jadi Seperti sampah begini? Urus saja sendiri. Cepat ambil pedangmu. Jika Kaisar Langit terluka, ku habisi kau. Kaisar langit? dia? Nona jangan salah paham. Sebenarnya aku ingin menyelamatkanmu. Aku perempuan suci iblis. Butuh diselamatkanmu?
Kultivasiku hilang semua. Dalam legenda, Kaisar Langit Abad, satu pikiran melahirkan, segala sesuatu muncul. Dia yang menekan, Kultivasi Kira. Apa dia benar Kaisar Langit Abadi? Kaisar brengsek, kembalikan kultivasi. Lausia, tolong aku. Aduh, kaki babi di rumahku sudah gosong, Kapten. Sampai jumpa. Lausia. Nona, sebenarnya aku... Cukup bicaramu. Berhenti. Aku cuma ingin mancing dengan tenang. Apa kesalahanku? Si Renran, berani menyentuh Kaisar Langit. Kau mau hancurkan 9 langit? Kaisar brengsek, dia sampah tanpa kultivasi. Akan kukirim dia. Keine Raka. Apa yang terjadi? Menjadi satu dengan Dao, memancing semesta, menguasai ribuan era. Jangan-jangan, Dia benar Kaisar Hi? Apa dia benar Kaisar Langit? Kaisar Langit menguasai Dao, pasti bisa selamatkan umat manusia. Ini apa? Kalian kenapa? Suranran perempuan suci iblis. Tak sengaja menghina Kaisar. Mohon pengampunan Kaisar. 9 langit 10 bumi, makin runtuh. Kaisar menekan kekuatan kami, lebih kuat lagi. Mungkinkah ini pindah langit Berhasil, aku kuasai ilmu langka. Akhirnya aku berhasil kuasai ilmu langka. Kaisar Langit Maha Kuasa. Mohon belas kasih Kaisar, selamatkan 9 langit, jutaan umat manusia. Ya benar. Kini ilmu langkaku sempurna. Beberapa hal sudah waktunya diselesaikan. Aku mau Kaisar Langit. menyelundup ke keluarga. APA. Hadirin sekalian, hari ini, Keluargali meresmikan pernikahan Tuan Zhao Rui. Selamat datang di acara pernikahan ini. Tuan Zhao Rui adalah murid utama Guru Bai Yun. Kehadiran beliau di sini adalah kehormatan besar. Tuan Zhao, apakah Guru Bai Yun akan hadir? Guru akan segera tiba, memimpin pernikahan kami. Keluarga Wang Jiangbei berikan hadiah pernikahan untuk Tuan Zhao, 5 juta. Keluarga Su Jiangbei, 6 juta. Aduh. Rihat, ini, Tuan Zhao sangat dihormati. Hadiahnya saja sudah segini, ngapain masih ingat si pemancing? Ayo. Ibu, aku bersama Hikia, bukan karena uang. Dasar anak bandel. Pergi sana. Meng Yao, pernikahan kita segera dimulai. Mulai sekarang, kau milikku. Tak ada yang berani ganggu. Jangan sentuh aku. Aku Li Mengyao, bukan milik siapapun. Kau, Kaisar He tiba. Siapa ini di Jiangbei? Tak pernah dengar nama ini. Hikiang. Meng Yao, aku jemput pulang. Tuan Zhao, siapa ini? Hei anak muda, ini hari pernikahanku. Berani buat onar. Nekat mati? Mau menikahi Meng Yao, kau tak pantas. Apa katamu? Tuan Zhao adalah murid utama Guru Bai Yun. Jiangbei, di bawah 1 orang. Di atas ribuan. Dia tak pantas. Lalu kau ini, si pemancing tak berguna. Panta? Wahahaha. Hichang, kau tahu. Hadiah pernikahan dari Tuan Zhao sangat banyak. Gelang ini saja ratusan juta. Dasar miskin. Kau senggap? Aku sudah, karena kau datang sendiri ke sini, akan kutunjukkan jurang antara kita. Ya ampun, ini legenda. Mutiara Malam Laut Timur. Giok sepasang kekasih. Dan anggur ratusan bunga yang berusia seabad di seluruh Jiangbei hanya ada satu.
He Qiang. Nah, Sudah sadar akan perbedaan kita? Ini. Kaisar He Tiandi mempersembahkan hadiah lamaran untuk Nona Su Mengyao. Artifact legendaris. Apa? Artefak legendaris? Mana mungkin aku punya artefak? Jangan bikin rusuh. Benda ini adalah pilar penstabil lautan. Yang ini adalah gentong emas abad. Sedangkan ini adalah pedang suci. 5 warna. hahaha. Kakak, udahlah. Qiang, kamu sinting ya? Ini kan cuma sampah yang kamu dapat dari sungai. Sebenarnya, mereka, ITU. Meng Ya, kau lihat sendiri. Penipu seperti dia. Pantas jadi pasanganmu? Dasar picik. Apa katamu? Mata buta tak lihat mutiara. Otak kalian ini, di bangsa iblis, untuk nyapu pun tak layak. Kita laluan. Semua. Kaisar He itu siapa? Mana mungkin menipu kita? Barang-barang ini, jelaslah, pusaka legendaris. TAPI, sebenarnya bukan. Pilar ini, memang asli. Tongkat Yuseng, dibilang pusaka? Ini bukan tongkat biasa. Besi ini, kalau tersenggol, mati. Kalau terhantam, cuas. Sekedar, terluka kulit, sedikit, otak terhantam. Seruel itu? Di dunia ini, selain Kaisar He, Takeda, yang bisa angkat ini. TAPI. Cuma tongkat kayu. Apa hebatnya? Pilar ini, beratnya 12.000 kat, kalau tak percaya. Coba sendiri. Coba ya. Tuan Zhao, urusan kecil, tak perlu kau turun tangan, serahkan pada aku yang... Wahahaha. Ashley, gadis cantik. Ikut si Qiang, tak ada masa depan. Manding, datang ke kamarku nanti. Akan kuperlihatkan apa itu pilar sejati. Baiklah. Mereka memang bodoh. Tapi bisa dimanfaatkan. Untuk melawan Kaisar. Cuma tongkat kayu. Apa? Akan kuliah. Hidup Tuan Siang. Aduh. Dia bisa angkat. Dasar sampah. Mengandalkan kayu untuk menipu. Qiang, masih mau berkata apa? Kalian memaksa pancinganku jadi pilar suci. Sekarang hancur. Kaisar, tenang. Selemiu, tak ada yang bisa. Lalu, dia kan sudah angkat? Oh, benarkah? Bagaimana jika disuruh taruh kembali? Aku suruh taruh, aku ini bukan ayahnya. Qiang, dasarku. Aduh, tanganku, sial. Apa yang terjadi? Li Siang ini? Tuan Siang, jangan main. Aktingnya kaku, jangan lebay. Iya, kalau tongkat ini Benar 12.000 kati. lantainya bisa ambruk. Udahan aktingnya. Aku beneran enggak. Cepat bangun. Lihat itu. Tangannya berdarah. Bu, tolongin aku. Tuan Zhao, ini kenapa sih? Biar aku lihat. Enggak mungkin. Tuan Zhao aja nggak bisa angkat. Jangan-jangan tongkat jelek ini beneran tongkat penakluk laut? He Qiang. Lo pakai cara apa sih? Aku nggak ngapa-ngapain. Dia sendiri yang gerakin. Cepat singkirkan tongkatmu. Kalau anakku kenapa-kenapa, gimana hidupku ini? Bu, tolong, tanganku patah. Pancingannya gerak sendiri, bukan salah. Tangan anakku sudah jadi begini. Masih bisa bercanda? Nggak punya hati nurani? Bu. Ya ampun, dulu kan, nggak tahu siapa ya, yang ngusir aku. Bu, aduh, Li Siang sekarang masih terhimpit itu. Ya ampun, itu kan sudah lalu. Kita kan keluarga, nggak perlu sampai. Kilyarga, dulu, siapa yang ngejek? Aku pemensing kampungkan. Pria punya hobi itu wajar. Asal kamu bebaskan Li Siang. Aku suruh dia umpanin. Aku yang bantu jaring. Adik ipar jadi umpan. Mertua pegang jari. Qiang jago banget. Hikiang, Li Siang. Dia nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, biarin teriak dulu. Nggak bakal mati cepat. Hah? Meng Yao, gimana menurut pancingan ini gimana? Gimana kak? Ini kuberi sebagai mas kawin. Tongkat penakluk laut bisa panjang pendek, bisa besar kecil. Kyukobaya. Aduh. Kessel. Wah ini. Ajaib banget.
Untukmu, Meng Yao. Beneran buat aku? Gila, keluarga Li bakal kaya nih, punya senjata sakti. Wilayah utara Songhai ini, recehan jatuh dari langit, pasti milik keluarga Li. Wah, menantu baik hati. Salah ibu nggak lihat, nggak nyangka, ibu punya menantu hebat. Tongkat kayu biasa. Ternyata sakti banget. Kalau gini MAH, anjing di dekatnya ini, bisa jadi kilin beneran. Tuan Zhao. Bibi, sebenarnya aku... Tuan Zhao. Jangan panggil Bibi lagi. Takut Hikiang salah paham. Itu, yang, hari ini nggak bisa jamu. Soal pernikahan ini... Ibu Jilaya. Ibu udah pikun. Dia murid Master Bayan. Kalau kita musuhi dia, 10 keluarga Li pun hancur. Terus gimana dong? Cuma punya satu kakak, masa dibagi 2? Master Baiyun datang. Hormat pada Master Baiyun. Shifu. Shifu. Sesepuh Baiyun. Dia juara nomor 1 di Jiangbei. Dengan sesepuh Baiyun di sini, keluarga Li tak bisa menyangkal Zhao Rui sebagai menantu mereka. Sesepuh Baiyun ini bisa bertahan. Wibawa Kaisar Surgawi takkan tergoyahkan siapapun. Bahkan dengan satu tangan, Anda bisa mengalahkannya. Kalau begitu, ilmu yang Lao Xie ajarkan, Qin Ken Danyo Yi, sungguh luar biasa. Siapa yang membicarai? Asudala. Hei saudara. Aduh. Aku lihat posturmu unik. Kamu berbakat langka untuk ilmu bela diri. Aku punya buku rahasia ilmu silat. Kita berjodoh. Kubilang 10.000 saja. Berminat. Anggap aku bodoh, percaya kamu? Gila. Hei saudara, jangan pergi. Harga bisa nego. Boka. Tak peduli, jarum penenang laut, MU, dengan pukulan 7 luka, ku. Semua tak berarti. Serahkan artefak dan anjing itu. Akan kubiarkan jasadmu utuh. Sesepuh Baiyun akan menghajar bocah ini. Pukulan 7 luka sesepuh Baiyun tak terkalahkan di Jiangbei. Hikiang ini akan celaka. Hikiang, tak donggar, perkataan ses épus Bayan. Cepat serahkan jarum penenang laut dan kilin itu. Barang milik kenapa harus kuberikan? Berdasar apa? Guruku nomor 1 di Jiangbei. Juara Jiangbei. Gelar ini, kedengarannya menakutkan. Kakek tua, kau jago bertarungnya? Kurang ajar. Dasar sampah. Berani menantang guruku? Wahahaha. Aku telah berkuasa di Jiangbei Pulahantan. Kau yang pertama. Berani bicara begitu padaku. Sesepuh Baiyun, maafkan kami. Hikiang tak sengaja menghina. Kami rela menyerahkan artefak. Kumohon maafkan Hikiang. Meng Yao, ini mas kawin untukmu. Tak boleh kau berikan. Tapi, sesepuh Baiyun itu, juara Juara Jiangbei Pontak APA. Aku akan hajar juaranya. APA. Selesai sudah, 9 langit belum hancur. Kaisar Surgawi tak punya kekuatan. Jangan-jangan dia merasa. Apa aku salah dengar? Dia berani tanpa sesepuh Baiyun? Hajar langsung juara Jiangbei. Dari mana keberaniannya? Wah. Hikiang. Apa otak sudah rusak? Ha. Kau berani tantang sesepuh Baiyun? Guruku juara Yangbai. Jika dia berindak. Songhai dan laut terbalik. Bumi berguncang. Nanti jasadmu pun tak tersisa. Tulang-tulang hancur. Takkan tersisa sedikit pun. Kaisar Hitian Dewa Pencipta Alam. Vegetu IA bertindak. Bintang-bintang punah. Semua akan musnah. Jangankan tulang hancur. Kalian yang ingin reinkarnasi. Hanya mimpi belaka. Baiklah. Mohon guru berindak. Hancurkan si angku ini. Anak muda. Aku nomor 1 di Jiangbei melawan kau yang masih hijau begini. Sangga memalukan. Ku biar kau menyerang duluan. Setelah 3 jurus. Hidup mati takdir. Shifu. Ada masalah? Menurutmu, aku akan kalah anak muda? Dia licik sekali. Harus waspada. Tak boleh lengah. Keputusanku final. Baik. Kekek. Kau kakap berani. Ayo mulai.
天肯达尼。Kakek masih perkasa ya. Berani main-main denganku. Tidak mungkin, ilmuku yang legendaris. Kian Kentani, kenapa gagal? Lapor, dia ini cuma sampah. Tak berguna. Tak punya ilmu bela diri. Diam, dia punya senjata pusaka. Hilin pun tunduk padanya. Pasti bikin orang biasa. Hikyang, kau baik-baik? Aku baik. Aku pikir ilmuku legendaris. Kian Kentani, kenapa tiba-tiba gagal? Hei, Ikyang. Masih 2 jurus. Mau lawan atau tidak? Jangan-jangan kau pengecut takut berkelahi? Kalau takut, sujudlah ke Guru Baiyun. Minta maaf, beliau senior, takkan dendam. Anak muda, jika kau sungguh menyesal, serahkan senjata pusaka. Aku bisa memaafkanmu. Aku pikir baik-baik. Ini kesempatan terakhirmu. Guru. Den Meng Yao. Terima kasih Guru. ilmuku tak berfungsi. Lawanku terkuat Jiang Bei. Harus bagaimana? Hikyang, tak usah dipaksakan. Paling-paling. Jika wanita sendiri tak bisa kulindungi, pantaskah disebut pria? Bangkai tua. Lanjut. Anak muda berani. Beraninya. Kaisar He memerintah ribuan tahun, sepanjang hidup berperang, hanya tantang yang lebih kuat, tak pernah mundur. Hikyang, kau harus hati-hati. Jangan sampai kau terluka lagi. Tak APA. Aku yakin bisa. Hikyang. Tak kusangka anak ini masih punya nyali. Nyali besar tak ada gunanya. Seperti belalang lawan roda, tetap saja semut kecil. Kian Kentani. APA, Kaisar He, hanya saat memancing, bisa gunakan jurus sakti. Sang Kaisar, gunakan teknik memancing untuk jurus sakti. Kian Kentani harus dilatih dengan memancing. Shuang Fingguaner. Cuda sempurna. Sorot mata tajam. Wahai manusia di dunia, kita berjodoh, takkan rugi, takkan tertipu. Beli buku ini, benar jadi jagoan? Tentu, aku sendiri mempraktekkan. Masa aku bohong? Padang Shen Yuan Bergerac. Arah itu. Apa yang terjadi? Aura anak ini sekarang, bahkan melihat Master Baiyun. Angin berhembus kencang. Jalan kebenaran terbuka. Telapak tangan ini akan mengakhiri segalanya. Seluruh penjuru dunia, dewa maupun manusia, tak ada yang bisa halangi. Ini tidak mungkin. Katanya dia Cuma sampah masyarakat? Mustahil. Ini mustahil. Zhao Shao. Dia sampah masyarakat. Dia cuma pura-pura saja. Ya ampun. Kekuatan dan aura ini, keluarga Li benar-benar beruntung dapat harta karuni. Menantuku, tunjukkan kekuatanmu. Nanti ibu masak iga untukmu. aura ini membuatku tak mampu melawan sedikit pun. Siapa sebenarnya orang ini? Jurus sakti APA yang dia kuasai? Fokuskan energi. Sorot mata tajam. Lemparkan. Apa hari ini ajal ketiba di sini? Lemparkan. Kenapa pansing kukiliar? Dasar kurang ajar, berani mempermainkanku. 3 jurus sudah. Hari ini kubakar habis jasadmu, baru puas dendamku. Sayal. Lao Xia menipuku. Guruku akan membakarmu. itu terlalu mudah. Hancurkan jiwa dan raganya selamanya. Kekuatan Kaisar Langit belum pun. Berani-beraninya kalian lancang. Kamu juga ingin mati? Kakak. Sayal, kalau bukan karena tekanan Kaisar Langit, semut kecil seperti ini mana mungkin lukai aku? Kakak, jangan memaksakan diri. Kalau dia mati, bukankah kita akan bebas? Kamu. Masih ada pesan terakhir kah, bocah? Hikyang,
Siapa? Lelaki tua dengan jubah jerami. Memensing Sendirian di Sungay Biku. Boleh tahu siapa ahli silat ini? Bisa muncul dan menunjukkan diri? Bayangan sunyi di sungai dingin. Teman lama dunia persilatan. Tak perlu kinal untuk bertemu. Ada ahli. Lausia. Afong. Ayun. Lama tak jumpa. Kau tak seharusnya datang. Beda. Tapi aku tetap datang. Seru kan? Karen. Kau tak jaga pedangmu. Ngapain kesini? Ayun. Urusan anak muda. Biarkan mereka selesaikan sendiri. Kita orang tua ini. Jangan ikut campur. Ingin selesaikan bagaimana? Pedang datang. Pedang Susi Shenyuan. Kebawa itu? Legenda bilang pemegang Suanyuan akan jadi raja manusia, tapi ribuan tahun, tak ada yang bisa mencabutnya. Pedang Suanyuan. Keluarga Xie kami. Jaga pedang Shenyuan. Sudah 1000 tahun. Hanya cari yang bisa mencabut. Hari ini Shenyuan bergerak. Hamba berani meramal. Ramalan tunjuk di antara kalian. Akan muncul raja manusia. Panasan kau datang ke sini. Ini bukan pedang Kaisar Langit. Raja manusia. Pedang ini bisa aku cabut? Lapor Kaisar Langit. Ini memang pedangmu. Tentu bisa. Sudah, jangan bicara lagi. Kalau percaya omonganmu, aku sudah mati dipukul. SITU. Kalau begitu, udah makan nyawa rakyat. Kalian semua. Siapa mau mencoba? Pegang pedang Susi. Bisa jadi raja manusia, tapi sekaligus harus memikul tanggung jawab. Lendanji umat manusia. Aku duluan. Dua master. Aku Lixiang, relakan diri memikul Tugaberaini. Raja segala dewa. Melampaui ribuan dewa. Pedang. Pedangnya bergerak. Bergerak. Apa keluarga Li benar akan jaya? Kalian merendahkan aku. Menganggap keluarga Li hanya keluarga miskin. Menganggap Li Xiang cuma sampah pengangguran. Menganggap keluarga kami cuma bisa mengandalkan anak perempuan untuk dapat kemakmuran. Hari ini akan kuperlihatkan pada yang meremehkanku. Li Xiang gini bisa memulihkan kejayaan keluarga, memimpin keluarga Li, mengukir kejayaan. Dikagumi ribuan orang. Pedang Bangqi. Ha. Pedang. Bangqi. NAK. Anaku. Pedang. Bangqi Laji. Li Xiang ini. Niat awalnya baik. Pedang. Ah. Kakap. Pedang Suanyuan tak mengakui MU. Dua master. Berikan aku kesempatan lagi. Tadi pedang suci sudah bergerak. Ikyang, kau sombong apa? Aku tak bisa cabut pedang. Kau bisa melakukannya? Belum tentu. Tuan Muda Zhao adalah bakat langit. Dia pasti bisa taklukkan pedang. Ikyang, nanti di Jiangbei tak ada tempat untukmu. Guru, Murid ingin mencoba. percayalah. Jika bisa taklukkan pedang, seluruh Jiangbei akan memperhatikan. Pedang Xuanyuan memimpin dunia. Nanti bukan hanya kakak, seluruh Jiangbei. Gadis yang disukai Tuan Zhao. Itu anugerah terbesar. Omongan yang Master Siang benar. Jika Tuan Zhao berbet mencabut pedang, bahkan anakku mau jadi selir, aku juga rela. Selama ratusan tahun, dari segi bakat, hanya Tuan Zhao paling berpotensi. Hikiang, entah kau pemancing atau Kaisar Hi, aku tetap ikut. Meng Yao.
Li Mengyao, Karena kau masih tak bisa lupakan sampah itu. tunggu aku kabut pedang. Lihat siapa yang bisa lindungi dia. Pendekar pedang, ikuti Lin Bing maju ke depan, tapi tak bisa mengendarai. Tetap tak gentar, akan tiba saat pedang menantang matahari dan bulan. Satu tebasan. Hancurkan hati roh jahat. Pedang. Datanglah. Muridku yang baik, bertahanlah. Aura ini, mungkinkah Tuan Zhao benar-benar bisa mencabut pedang suci Xuanyuan? Sudah tercabut. Tuan Zhao. Empire Tercabu. Apa yang terjadi? Tadi Tuan Zhao Sudah hampir berhasil mencabutnya. Afong, mengapa pedang susi Xianyuan bagai? Takdir Bilam Kukup. Pedang Susi Xianyuan. Tak mengakui majikannya. Mengapa? Guru. Aku tadi sudah hampir mencabutnya. Hanya selisih sedikit. Hanya selisih sedikit lagi. Selisih sehelai rambut. Gagal di ujung jalan. Turunlah. Guru, turun. Siapa lagi yang ingin mencoba? Kaisar Langit, Pedang Susi Xianyuan, mengikutimu bertempur bertahun-tahun. Jika Paduka bertindak, pasti bisa membuatnya mengakui majikan. Si. Bahkan Tuan Zhao gagal mencabut pedang suci dengan si pecundang seperti ingin pedang suci mengakui majikan. Lamun en causons. Bisakah aku mencabutnya? Tuhan yang tahu. Yang jelas kau tak punya kesempatan. Kau cari mati. Hikiang, katakan, bisakah aku mencabut pedang? Kamu juga mau coba? Kalau senjata legendaris bisa mengakui tuannya, aku yang akan melindungimu nanti. Meng Yao. Sudahlah, aku coba saja. Belum tentu berhasil. Baik, aku temani kau. Tidak boleh. Mengapa suruh perempuan kebat pedang? Malu dong di mata dunia. Jiang Bei tak punya lelaki. Ini tidak pantas. Pedang suci Xuanyuan mulia sekali. Jangan biarkan perempuan sembarangan. Kak, cepat ke sini. Sudah, j'entends ma main. Perempuan kenapa? Perempuan tak kalah dari pria. Pria bodoh. Kekek, ini urusanku dengan istriku. Berani. Dasar sampah. Berani menghina guruku, mulut kotor. Kurang ajar. Ya ampun. Ayun. Biar mereka coba. Bol saja. Afong Desar. Dulu kita juga dari bawah, pelan-pelan meraih sukses. Berikan kesempatan ke muda. Baik, ikutmu. Guru. Pedang memilih majikan, tak peduli status. Asal punya prinsip, semua bisa jadi hebat. Meng Yao, kamu kenapa? Sakit. Cepat, lepaskan pedangnya. Aku tak bisa lepas. Pedang balas dendam. HMPH, perempuan berani bermimpi, menyentuh pedang suci. Lihat akibatnya. Kabarnya pedang balas dendam. Entah jadi gila, atau mati seketika. Putriku akan mati? Li Xiang, Talon Kakamo. Aku tak bisa apa-apa. Tuan Zhao. Mereka kari mati. Bukan urusanku. Zhao Rui maksudmu apa? Bukannya suka kakak. Perempuan tak tahu diri. Aku Zhao Rui mana. Kalah dari Hikiang? Mati saja. Zhao Rui. Biarkan Li Xiang. Kakakmu sekarat. Meng Yao. Dua master. Kumohon, tolong kakak, asal kau bisa selamatkan. Pedang balas dendam. Tak ada yang bisa. Aduh. Kak. Tapi. Cari pengganti menerima hukuman. Aku mau. Kapten. Kau yakin? Hukuman pedang tak bisa diubah. Kecuali taklukkan pedang. Buat dia akui majikan. Kalau tidak. Jiwa raga lenyap. Takkan berinkarnasi. Risikonya terlalu besar. Bahkan Tuan Zhao gagal menaklukkan pedang. Dia orang biasa, mana mungkin berhasil. Ikyang, kau sungguh mau tolong kakakku? Tak bisa selamatkan pacarmu. Aku ini lelaki macam apa? Kakak. Hikiang, aku bersalah pada aku menghina MU. Dulu aku sombong dan merendahkan. Kau rela menyelamatkan kakak, bahkan menukar nyawa dengan nyawa. Jika kau bisa selamat hari ini. Aku Li Xiang. Pasti akan berlutu minta maaf.
Langit 9 bumi 10, musuh besar telah datang. Sang sesepuh mengorbankan diri. Membasmai selama 10.000 tahun. Heading Shen Yuan Terhanas. Sang sesepuh telah kembali. Manusia, iblis, siluman, sambut Kaisar He naik ke langit. Guru, aku mau menukar Hiki yang kembali. Biarkan aku terima konsekuensinya. Kak, sudah terlambat. Guru. Kekuatan pedang suci, langit bumi berguncang. Sekarang hanya bergantung padanya. Aduh. Hikiang, Kakak, bukannya kau bilang Hikiang tidak akan kenapa-kenapa? Sekarang apa yang sebenarnya terjadi? Pedang Shen Yuan ini adalah pedang Kaisar Langit sendiri. Kaisar pegang pedangnya sendiri. Kenapa bisa kena karma balik? Berarti dia bukan Kaisar Langit. Dia bukan Kaisar Langit. Dasar sampah bodoh tak berilmu. Berani-berani Zentu Pedang Xuan Yuan. Menurutku, dalam beberapa menit, bocah ini akan dihancurkan pedang suci, mati oleh karma balik. Apa? Kakak, Hikiang, bukannya kau bilang mau bawa aku pulang? Kau tidak boleh mati. Cepat bangun Hikiang. Mana? Ini karma balik jadi iblis. Jadi iblis. Kekuatan diri tak memadai, tapi paksa kuasai senjata sesi. Atau paksa naik tingkat. Inilah sebab jadi iblis. Lihat kondisinya. Sudah pasti jadi iblis. Ya ampun. Bawa pedang Xuan Yuan jadi iblis. Jika dia keluar, bukankah seluruh Jiangbei akan hancur berantakan? Guru, Hikiang sudah jadi iblis. Demi Yang Bai. Kita tak bisa diam saja. Hikiang baru jadi iblis. Masih dalam kondisi lemah. Semuanya, basmi iblis. Saatnya sekarang. Kakak. Tidak, Hikiang tidak jadi iblis. Dia pasti akan bangun. Meng Ya. Dua guru sudah bilang, dia sudah jadi iblis. Kau tak bisa hentikan aku. Kakak, cepat ke sini. Kakak. Kakak, tenanglah, sadarlah. Hikiang sudah tak tertolong. Matilah kau sampah. Apa? Dia berhasil menghunus pedang dewa. Raja Iblis telah bangkit. Bunuh dia sekarang. Cepat bunuh dia. Hormat pada Kaisar Manusia. Hormat pada Kaisar Manusia. APA. Heading Shen Yuan Terhanas. Sang penguasa telah kembali. Selamat datang Kaisar Hitian. Hikiang, kau benar-benar membuatku ketakutan. Mulai saat ini, panggil aku Kaisar Hitian. Menanta Habet, Sangga Menanta Wideman. Dalam sekejap mata, seluruh Jiangbei akan menjadi milik keluarga Li. Dulu, siapa yang memaksa kita untuk bercerai? Waktu itu, aku sudah buta oleh keserakahan dan tidak bisa melihat. Sebentar lagi, kita akan segera Yao dari keluarga kami. Akan menikahimu lagi. Wahahaha. Ibu. Kakak ipar. Bagaimana kalau besok, aku akan ke Jiang, restoran terbesar. Un truc mengadakan. Pernikahan megah untuk kalian? Kami pasti akan hadir besok di pernikahan Tuan He dan Nona Li. Hikiang. Aku telah kembali. Selamat datang Kaisar Langit. Kau benar-benar Kaisar Hitian? Hekwatanku telepuli sepenuhnya. Aku juga. Sembilan lanjut dan sepula bumi dalam bahaya. Aku tak bisa sembarangan menggunakan kekuatan. Bersabarlah sebentar lagi. Apa maksud Kaisar Langit? 100.000 tahun lalu, aku mengorbankan diri menjadi hukum alam untuk menyelamatkan semesta. Meski kini aku kembali, tapi seluruh kekuatan masih menyangga semesta.
Selama kekuatanku belum kembali, semesta akan tetap stabil. Kaisar Langit menopang semesta. Atas nama umat manusia. Terima kasih atas penyelamatanmu. Tak bisa bertindak? Menarik. Suranran menghadap Kaisar Langit. Ada keperluan? Malam yang panjang ini, Kaisar Langit bertapa sendirian. Tidak merasa kesepian? Katanya Kaisar Langit. Mengvazai segala zaman. Mengakimi semesta. Tapi hari ini kulihat. Kau seperti patung kayu. Tak zero. Sudah macam dengan biksu. Mau kabur gitu aja? Zialan, para penjilat penggemar status itu masih berani tanya tentang hadiah, bisa dikembalikan atau tidak, untuk diberikan ke Hikiang si sampah. Tuan muda, Hikiang sekarang adalah kaisar manusia. Dia cuma ketiban sial. Merampas kesempatanku, mir but wanitaku. Benar Tuan muda, Tuan mau rebut wanita Hikiang, tapi gagal? Aku dan Hikiang takkan damai. Antara dia mati atau aku tewas. Oh begitu? Siapa? Kau ingin balas dendam kai Hikiang. Bukankah kau pengikut Hikiang? Tuan muda, jangan sampai terjadi apa-apa. Tuan belum jawab tentang hadiah. Mau dikembalikan atau tidak? Berdiri. Jika berani menunjukku lagi, kuhancurkan jiwamu. Kau ini siapa sebenarnya? Aku adalah pemimpin. Kultus Iblis, Suranran. Tak pernah dengar. Aduh. Sudahlah. Kembali ke topik. Kau ingin balas dendam. Tidak. Sama sekali tidak. Bohong. Aku ingin mencincang Hikiang hingga hancur. Bagus. Niatmu membalas Hikiang. Bisa kubantu. Apa kau? Bukankah kau pengikut Hikiang? Karena dia bajingan sejati. Karena dia memang bajingan. Hikiang adalah seorang Bayingantul. tahap upacara besok. Ada guru dan Master Xie bersamaku. Mereka kuma dua zemut. Tuan muda, jangan sampai terjadi apa-apa. Gajiku bulan ini belum kau bayar. Kekuatan yang dahsyat. Dengan kemampuanmu sekarang. Kukap untuk hadapi mereka. Tap, Hikiang punya pedang Xuan Yuan. Tenang. Dia tidak akan kempatangan. Hikiang. Besok akan kuperlihatkan siapa kaisar sejati. Selamat datang, Resi Baiyun. Master Xie datang. Wah Master. Selamat datang kedua Master. Selamat ya. Terima kasih. Hey Mana Hichong? Yo, Lao Xie. Hari ini tidak memancing? Hahaha. Aduh, setiap hari pulang tangan kosong, mereka makin mengejekku. Mulai sekarang, aku akan penuh keberuntungan. Nanti, kapten gagal terus itu akan hilang selamanya. Jika kau bisa sukses terus, aku bisa pancing naga. Haha kau tidak percaya? Setelah aku menikah, kita memancing bersama. Setuju. Sepaket. Hikiang. Hei, sayang. Aku akhirnya tahu kenapa semua meremehkanmu. Karena kau setiap hari memancing. Dengar ya, jangan pergi lagi. Keluarga Wang Jiangbei, keluarga Su Jiangbei datang. Selamat Tuan He dan Nona Li bersatu. Hadiah sederhana, mohon diterima. Wah. Banyak sekali, lebih banyak dari hadiah Tuan Zhao kemarin. Sekarang kakak ipar adalah kaisar. Mereka berani memberi sedikit? Hadiah untuk Xiao Rui sudah diambil kembali? Maafkan kami Tuan He, kemarin kami dihasut Xiao Rui, hingga bicara sembrono. Benar, semua salah Zhao Rui, kalau bukan karena dia. Sudahlah, aku bikin pendendam. Hari bahagia Tuan He, lain hari aku akan bawa Zhao Rui untuk minta maaf. Tergantung ketulusannya.
Jangan berdiri saja. Ayo masuk duduk. Resepsi segera dimulai. Silakan masuk. Mempelai pria. Mau kaya atau miskin? Apakah kau bersedia? Menikahi Li Mengyao? Aku bersedia. Tak Kuzengka, Kaisar He yang perkasa. Suatu hari nanti kita juga akan menikah. Sudahlah, Kaisar Langit sudah bilang. Tunggu sampai ditemukan cara untuk menopang 9 surga dan 10 daratan. Laranganmu akan dicabut. Kalau tidak mau dicabut larangannya, kenapa masih mirang? APA. Kau tidak mau jadi jomblo lagi. Pengganten. Apakah kau bersedia mendampinginya, baik dalam miskin maupun sakit? Aku tidak setuju. Zhao Rui, ngapain kau kesini? Keluarga Li tidak mau menerima. Miri Duraka. Masih tidak malu? Zhao Rui masih berani provokasi. Tuan He sekarang adalah kaisar manusia. Jangan bicara soal Tuan He. Kalau dia berani macam-macam, sesepuh Baiyun pasti tidak akan membiarkannya. Tua bangka. Aku tak takut lagi. Kau bilang apa? Tua bangka. Jangan diizini. Berlagak di depan gue. Kalau hari ini kau halangi, Gue pukul kau juga. Miri Duraka. Kainat pada guru. Pengkhianatan pada leluhur. Wahahaha. Hari ini akan ganti penguasa Jiangbei, pedang dewa. Binatang Zuki. Artifak ilahi. Termasuk istrimu milik gue. Bahasanya besar sekali. Zhao Rui ini, mungkin kepalanya rusak? Kalau otaknya sehat, tidak akan ngomong begitu. Sesepuh Baiyun nomor 1 di Jiangbei. Beraninya dia. Aku ini buta. Sampai menerimamu jadi murid. Hari ini akan membersihkan faksi. Bersihkan Jiangbei darimu. Kekuatanmu? Ayun. Ayun baru minta ampun, kau malah balas dendam. Lao Xie. Lao Xie, kau baik-baik saja? Dua master. Ternyata kalah dari Zhao Rui. He Qiang, turun dan mati. Aura Cultus Iblis. He Qiang. Dari mana kau tahu aku tidak bisa bertindak? Bisa bertindak pun. Di depan gue. Kau tetap zemut. Tuan He tidak bisa bertindak, sekarang harus bagaimana? Kalau begitu, kita harus beri Tuan Zhao hadiah lagi. Su Ranran Kalyurasekere. Kakak Silat, kenapa marah-marah? Aku datang hanya untuk... Demi mempertahankan Kizimbanggan, Kaisar Langit menghabiskan seluruh kekuatan untuk mencegah 9 surga dan 10 bumi runtuh. Berani-beraninya kau menyentuhnya. 9 surga dan 10 bumi runtuh bukan urusanku. Au. Yang ku perhatikan selalu adalah kakak sendiri. Setiap melihat kakak merendahkan diri padanya, hatiku seperti tertusuk. Karena itu dia harus kubunuh. Kurang ajar. Kaisar He adalah yang terkuat. Jika dia bertindak, Begitu dia bergerak. Semesta akan hancur berantakan. Miliaran nyawa akan musnah. Kakak, maukah kakak melihat Kaisar Langit membunuhnya? Kaisar Langit? Tentu saja. Dengan status dewa, mustahil kita bisa membunuhnya. Kita hanya perlu mengirimnya ke reinkarnasi. Ini yang terbaik untuk semua. Bukan begitu? Tidakkah kau takut? Tak peduli semesta, akan ku kembalikan semua kekuatan untuk menghancurkanmu. 100.000 tahun lalu, Kaisar Langit mengorbankan diri. Setelah 100.000 tahun, Mana mungkin dia tega mengabaikan semesta. Kau hanya orang baik. Orang baik? Haruskah orang baik mati? Bukankah begitu? Kakak, Su Ranran. Hari ini, aku takkan membiarkan menyakiti Kaisar Langit. Kakak tersayang, sudah ribuan tahun, kita bertarung tanpa hasil. Masih belum kau sadari?
Selama ini aku mengalah. How? He Qiang. Sekarang, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Turunlah dan mati. Ada aku juga. Li Xiang. Beraninya kau menghal anggiku? Tahukah kau zeba apa kuatku sekarang? Aku tak. Soal 9 surga. Atau nyawa semesta. He Qiang menyelamatkan kakak. Dan memberinya kebahagiaan. Hanya karena ini, aku takkan membiarkan menyakiti dia. He Qiang, hutangku sudah lunas. NK. Li Xiang. Maafkan aku. Dulu aku. Sanggu. Terlalu kekanakan. Aku tahu. Kau hanya ingin menghidupi keluarga. Bisa sadar setelah berbuat salah. Aku maafkan. Kakak, maafkan aku. Seharusnya aku tak memaksamu cerai. Dan menikahi Zhao Rui. Aku pantas mati. Kau adik, meski kau bersalah, aku akan selalu memaafkan. Kakak ipar, kalian harus baik-baik saja. Anak. Li Xiang. Kau tahu tidak? Aku bisa menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut, sangat mudah. Sayangnya, kau tak boleh bertindak. He Qiang. Jadi orang baik buat apa? Orang jahat bisa merusak selamanya. Ayo, bukankah kau ini Kaisar Langit? Kau yang menguasai segala zaman. Memancing di seluruh alam? Ayo balas. Bunuh aku. Kapten, jangan terlalu terbebani. Kami tak akan menyalahkanmu. Pukul dia. Tuan He, Talong Hamba, bersaikan pengkinat, bunuh si Bengzianer. Ini keterlaluan. Jika aku Tuan He, pasti akan membalas. Pukul dia. Tuan He, cepat balas. Omong kosong. Kaisar Langit. Kau harus balas dendam untuk Li Xiang. Hichang, kau harus bunuh Zhao Rui. Jika tidak, seumur hidupku tak akan kukawinkan Yao Yao denganmu. Aku adalah He. Lanjut. Kaisar. Kaisar Langit He omong kosong. Kalian benar. Aku memang tak berani bertindak. Jadi sekarang, hanya satu cara tersisa, yaitu menyatukan diri dengan Tao. Apa? Membawa kalian masuk siklus reinkarnasi. Jalan kebenaran akan tiba. He Qiang. Cahaya suci terkendali. Aku tak mau mati. Manusia mengejar yang tak nyata. Kakak silam, tolong aku. Menyatukan diri dengan Tao. Xiang, jangan pergi. Kembalilah. Meng Yao. Aku akan kembali. Aku akan menantimu. Bawa aku pulang. He Qiang, jika hari ini kau masih berani memancing, jangan pulang lagi. He Qiang, pulang sekarang.